Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sahnur Hanifah dengan NIM 190321100046 dan ada teman saya Luluk Thayyibah dengan NIM 190321100067. Kami dari kelompok 2 mata kuliah perilaku konsumen akan menjelaskan mengenai aspek internal pada perilaku konsumen. Mari simak videonya ya. Bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari makalah ini yaitu perilaku konsumen merupakan salah satu proses yang berhubungan dengan proses untuk melakukan pembelian. Perilaku konsumen sendiri menjadi salah satu dasar yang digunakan untuk membuat suatu keputusan untuk melakukan pembelian. Perilaku konsumen sendiri sangat penting bagi perusahaan, sebab dengan adanya perilaku konsumen, perusahaan dapat mengetahui, mempelajari, dan memahami bagaimana strategi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Perilaku konsumen sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Faktor-faktor tersebut salah satunya yaitu faktor internal, yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau dari dalam diri konsumen tersebut. Faktor internal yang dimaksud antara lain yaitu pengetahuan dan keterlibatan produk, proses pengolahan informasi, resepsi, pembelajaran, motivasi dan kebutuhan, sikap, kepribadian dan psikografis, serta komunikasi. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa saja sih aspek-aspek internal yang ada di dalam perilaku konsumen itu? Yang kedua, bagaimana contoh studi kasus mengenai aspek internal dalam perilaku konsumen? Sedangkan untuk tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui aspek-aspek internal yang ada di dalam perilaku konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui contoh studi kasus mengenai aspek internal yang ada di dalam perilaku konsumen. Untuk bahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen itu? Yaps, benar sekali. Perilaku konsumen merupakan salah satu proses untuk mengambil keputusan yang dilakukan oleh konsumen seperti memilih, membeli, menggunakan, dan memanfaatkan jasa, produk, maupun gagasan untuk dapat memuaskan hasrat dan kebutuhan para konsumen. Dalam perilaku konsumen, tentunya terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain, yang pertama, memperhatikan konsumen, yang kedua, motivasi dan perilaku konsumen. Baik, selanjutnya yaitu aspek persepsi. Persepsi konsumen merupakan salah satu proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam melakukan sebuah pilihan, penyusunan maupun penafsiran informasi guna untuk menentukan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, seseorang yang akan membeli sebuah produk ataupun jasa dapat dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi yang tengah dihadapi dan apa yang tengah dipersiapkan oleh seseorang tersebut berbeda dari kenyataan yang ada. Persepsi yang akan dinyatakan oleh seseorang dalam menerima rangsangan sebelum seseorang melakukan perilaku pembelian dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, faktor budaya, kedua faktor sosial, ketiga faktor pribadi, dan yang terakhir adalah faktor psikologis. Aspek selanjutnya yaitu aspek motivasi. Motivasi merupakan sesuatu yang dapat mendorong seseorang menjadi mau untuk berbuat berperilaku dan bertindak secara baik dengan cara mengerahkan seluruh keahlian dan kemampuan yang mereka miliki agar dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Seseorang yang mempunyai motivasi kuat biasanya akan terlihat dari ciri-ciri atau karakteristik yang mereka miliki. Agar motivasi konsumen dapat berjalan dengan jelas, maka harus ada suatu proses motivasi konsumen yang jelas, yaitu yang pertama, tujuan, kedua, mengetahui kepentingan, ketiga, komunikasi yang efektif, keempat, integrasi tujuan, dan yang kelima yaitu fasilitas. Selanjutnya yaitu aspek sikap. Sikap konsumen menurut Gordon Allport dalam Hartono Sastrowijoyo 2005 adalah ilmu yang mempelajari kecenderungan memberikan tanggapan pada sebuah objek, baik itu disenangi atau tidak disenangi secara konsisten. Setiap individu manusia memiliki banyak sikap, dan biasanya sebagai makhluk sosial manusia tidak mempertanyakan bagaimana kita mendapatkannya. Suatu sikap dapat terbentuk dalam beberapa cara berbeda, bergantung pada hierarki efek tertentu dalam operasi. Hal ini dapat terjadi karena pengkondisian klasik atau dapat dibentuk melalui pengkondisian instrumental, di mana konsumsi objek sikap diperkuat atau pembelajaran sikap dapat menjadi hasil dari proses kognitif yang sangat kompleks.
Untuk bahasan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, contoh studi kasus persepsi. Artikel yang kelompok kami ambil berjudul Analisis Persepsi, Sikap, dan Perilaku Konsumen terhadap Pancake Durian, Studi Kasus Pancake Durian Produksi Selebriti Pancake. Di dalam artikel ini, tentunya membahas mengenai persepsi konsumen pancake durian yang dimana terdapat 5 atribut yaitu rasa, aroma, harga, warna, dan tampilan kemasan. Dalam penelitian ini, kebanyakan konsumen mempunyai persepsi yang cukup baik pada atribut rasa, aroma, warna, dan tampilan kemasan. Hal ini dikarenakan pancake durian yang diproduksi oleh Selebriti Pancake memiliki rasa yang lebih enak, aromanya semakin menambah keinginan konsumen untuk membelinya, dan tampilan kemasan yang diberikan pun juga membuat konsumen merasakan nyaman saat membawa pancake durian tersebut. Sebaliknya, para konsumen memberikan persepsi yang kurang baik terhadap atribut harga dikarenakan harga pancake durian yang ditawarkan oleh Selebriti Pancake memiliki harga yang cukup mahal dibandingkan dengan produsen yang lainnya. Untuk contoh studi kasus yang kedua yaitu motivasi. Artikel yang kelompok kami ambil berjudul Analisis Perilaku Konsumen terhadap Kopi Telapen pada Era New Normal di Batu Liang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam artikel ini tentunya membahas mengenai motivasi konsumen kopi telapen yang dimana terdapat 3 kategori yaitu motivasi gaya hidup, motivasi kesehatan, dan yang ketiga yaitu motivasi kesegaran. Berdasarkan hasil perhitungan, motivasi konsumen dalam mengonsumsi kopi telapen yaitu dengan alasan kesehatan memiliki hasil yang cukup tinggi. Untuk motivasi tertinggi kedua yaitu motivasi dengan alasan kesegaran dikarenakan menurut para konsumen di era new normal ini dengan mengonsumsi kopi telapen mereka akan mendapatkan kesegaran pada tubuh mereka. Sedangkan untuk motivasi terendah yaitu motivasi dengan alasan gaya hidup. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus sikap. Artikel yang kelompok kami ambil berjudul Analisis Sikap Konsumen pada Pembelian Beras di Kota Salatiga. Dalam artikel ini membahas mengenai sikap konsumen terhadap beras yang dimana terdapat 4 atribut beras antara lain rasa, harga, ketersediaan, dan merek. Berdasarkan hasil akumulasi keseluruhan, sikap konsumen memberikan dampak yang positif terhadap beras non-organik dibandingkan dengan beras organik. Hal ini dikarenakan konsumen masih menganggap jika beras non-organik masih lebih baik seperti harganya yang lebih murah, rasa yang enak, merek yang lebih dikenal, dan dapat dibeli di mana saja dibandingkan dengan beras organik. Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang berjudul Analisis Persepsi Sikap dan Perilaku Konsumen terhadap Pancake Durian, Studi Kasus Pancake Durian Produksi Selebriti Pancake, yang menjelaskan mengenai persepsi konsumen menunjukkan bahwa dalam penelitian ini terdapat 5 atribut, yaitu rasa, aroma, harga, dan warna, dan tampilan kemasan yang mempengaruhi. Dari kelima atribut persepsi konsumen tersebut, kebanyakan konsumen memberikan persepsi yang positif terhadap atribut rasa, aroma, warna, dan tampilan kemasan. Sedangkan untuk atribut harga, konsumen memberikan persepsi yang kurang baik. Pada penelitian yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen terhadap Kopi Telapen pada Era New Normal di Batu Liang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, yang menjelaskan mengenai motivasi konsumen menunjukkan bahwa di dalam penelitian ini terdapat 3 kategori yaitu motivasi gaya hidup, motivasi kesehatan, motivasi kesegaran. Untuk motivasi kesehatan dan kesegaran, konsumen memberikan nilai yang tinggi. Sebaliknya, untuk motivasi gaya hidup, konsumen memberikan nilai yang rendah. Sedangkan pada penelitian yang berjudul Analisis Sikap Konsumen pada Pembelian Beras di Kota Salatiga, yang menjelaskan mengenai sikap konsumen menunjukkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat 4 atribut beras, antara lain rasa, harga, ketersediaan, dan merek. Dari keempat atribut tersebut, penilaian atribut dari konsumen lebih mengarah pada beras non-organik, sehingga beras non-organik memberikan dampak yang positif terhadap konsumen dibandingkan beras organik. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.